Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya yang akan membimbing dan mengarahkan hingga akhir presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 7 yang membahas ISO 9001, Quality Management System atau manajemen mutu. Adapun beberapa anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Ayu Aprilia, yang kedua Gina Safitri, yang ketiga saya, Primentari. Adapun tugas ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Dr. Ade Ria Nirmala, SEMM. Yang pertama yaitu pengertian dan penjelasan ISO 9001 Quality Management System. ISO 9001 adalah standar internasional yang mengatur persyaratan sistem manajemen mutu atau Quality Management System. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization ISO dan digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia. Tujuan utama ISO 9001 adalah memastikan bahwa organisasi mampu menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, serta pengaturan yang berlaku secara konsisten. ISO 9001 tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada pengendalian proses, dokumentasi, dan peningkatan berkelanjutan. Adapun perkembangan ISO 9001 atau Quality Management System. Perjalanan ISO 9001 dimulai pada tahun 1987, ketika standar ini pertama kali diterbitkan sebagai standar internasional manajemen mutu. Perkembangan penting ISO 9001 ada 6. Pada tahun 1987 itu berfokus pada dokumentasi dan prosedur. Pada tahun 1994 itu penekanan pada tindakan dan pencegahan. Pada tahun 2000 yaitu pada pendekatan berbasis proses dan kepuasan pelanggan. Pada tahun 2008 yaitu penyempurnaan persyaratan tanpa perubahan besar. Pada tahun 2015 yaitu memperkenalkan risk-based team and leadership. Pada tahun 2025 yaitu masih rencana yaitu menyesuaikan perkembangan digitalisasi dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip ISO 9001 Quality Management System. ISO 9001 ini menggunakan pendekatan proses yang melihat seluruh aktivitas organisasi sebagai rangkaian proses yang saling berhubungan. Selain itu, ISO 9001 ini menerapkan siklus plan, do, check, dan act. Plan artinya merencanakan target dan proses, do artinya melaksanakan proses, dan check adalah memeriksa hasil pelaksanaan. Act artinya melakukan tindakan perbaikan. Nah, siklus ini sangat membantu organisasi melakukan peningkatan secara terus-menerus. Berikut adalah penjelasan ketujuh prinsip tersebut. Yang nomor 1 ada fokus pada pelanggan atau memprioritaskan utama dari sistem manajemen mutu adalah memenuhi kebutuhan pelanggan, bahkan berupaya melampaui ekspektasinya. Yang kedua ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini maksudnya adalah peran jajaran manajemen sangat krusial dalam menciptakan keselarasan visi, misi, dan arah kebijakan. Yang nomor 3 ada keterbatasan personal, maksudnya adalah sumber daya manusia di setiap lini merupakan aset yang fundamental. Kompetensi, pemberdayaan, dan apresiasi terhadap staf di seluruh tingkatan akan mendorong motivasi kerja yang tinggi dalam merealisasikan nilai-nilai mutu perusahaan. Yang keempat ada pendekatan proses. Nah, pendekatan proses ini memandang bahwa hasil yang optimal dan konsisten akan lebih mudah diraih jika seluruh aktivitas dikelola sebagai satu kesatuan proses yang paling terintegrasi. Yang kelima ada peningkatan berkelanjutan atau improvement. Evaluasi dan pembenahan tiada henti menjadi kunci adaptabilitas organisasi di tengah perubahan pasar. Yang keenam ada pengambilan keputusan, maksudnya adalah setiap kebijakan strategi tidak boleh diambil berdasarkan intuisi semata atau asumsi subjektif. Ya, yang nomor 7 ini ada manajemen hubungan.
di mana manajemen hubungan ini maksudnya adalah untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, organisasi harus mengelola hubungannya dengan para pemangku kepentingan, khususnya pemasok dan mitra, secara strategis dan saling menguntungkan. Nah, selanjutnya ada fungsi dokumentasi, SOP, audit kualitas, dan continuous improvement dalam mendukung pelaksanaan ISO 9001 ini. Dokumentasi merupakan fondasi penting dalam ISO 9001 ini. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan dengan baik. Sementara itu, SOP ataupun Standard Operation Procedure berfungsi sebagai pedoman kerja yang memastikan setiap aktivitas dilakukan secara konsisten dan sesuai standar. Manfaat dokumentasi dan SOP itu ada beberapa. Yang pertama ada menjaga konsistensi proses, ada memudahkan pelatihan karyawan, dan yang ketiga ada menjadi dasar evaluasi dan audit. Yang keempat ada mengurangi kesalahan kerja. Yang kelima, maksud dari audit kualitas bertujuan untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan sesuai standar. Audit internal maksudnya adalah dilakukan oleh tim dan dalam organisasi. Audit eksternal dilakukan oleh lembaga. Sertifikasi independen. Selain audit, ISO 9001 juga menekankan konsep continuous improvement, yaitu perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Safitri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan ISO 901 Quality Management System, yang dimana tokoh manajemen mutu yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada Joseph Juran. Dia mengatakan mutu adalah kesesuaian produk untuk digunakan oleh pelanggan. Nah, yang kedua yaitu menurut William Scrope, mutu berarti kesesuaian terhadap persyaratan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu menurut Andreas Deming, yaitu mutu adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pasar dan pelanggan. Yang keempat yaitu Ahmad Feigenbaum, yaitu mutu diukur dari tingkat kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu menurut Garvin dan Davis, yaitu mutu merupakan kondisi dinamis yang harus mampu memenuhi bahkan melebihi harapan pelanggan. Nah, di sini ada contoh studi kasus PT Inaka Multisolusi, yang dimana studi kasusnya PT Inaka Multisolusi. Yang pertama itu profil singkat perusahaan dan konteks bisnis, yang dimana PT Inaka Multisolusi atau IMS merupakan anak perusahaan dari PT Inaka Persero yang bergerak di bidang penyediaan jasa, pengondisian, manufaktur, komponen, pekeretapian, serta solusi logistik penunjang transportasi. Beroperasi di industri manufaktur yang presisi tinggi dan kompetitif membuat PT Inaka Multisolusi wajib membuktikan bahwa proses bisnis dan produksinya memenuhi standar kualitas internasional guna menjaga kepercayaan pasar global serta customer loyalty. Yang kedua itu alur penerapan sistem manajemen mutu atau ISO 9001. 3 konsep besar dasar penetapan ISO 9001 pada operasional perusahaan disederhanakan menjadi 3. Yang pertama itu memiliki pedoman tertulis. Perusahaan menyusun kebijakan mutu, sasaran mutu, produser, standarisasi kerja SOP, dan alur instruksi kerja yang terdokumentasi dengan rapi. Yang kedua yaitu kepatuhan berperilaku. Karyawan dilatih untuk bekerja secara disiplin sesuai dengan pedoman operasional buku baku yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan intuisi semata. Yang ketiga yaitu penyediaan bukti tertulis. Setiap aktivitas operasional atau rekaman mutu didokumentasikan, arsip form kerja, lembar cek kualitas untuk keperluan pelacak, dan audit internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya itu ada kendala implementasi, di mana yang terbagi menjadi 5. Yang pertama itu keterbatasan SDM, yang kedua turnover karyawan, yang ketiga kurangnya sosialisasi, yang keempat yaitu dokumentasi tidak
konsisten. Yang kelima yaitu pemahaman mutu masih rendah. Yang A yaitu implementasi ISO 9001. Yang terbagi menjadi 3 yaitu kebijakan mutu dan SOP terdokumentasi. Yang kedua itu keputusan terhadap prosedur kerja. Yang ketiga yaitu penyediaan bukti dan rekaman mutu. Yang B yaitu hasil yang terbagi juga menjadi 3 yaitu standarisasi kerja meningkat. Yang kedua itu pencegahan cacatnya produk. Yang kedua itu pencegahan cacatnya produk. Yang ketiga kepercayaan pelanggan yang meningkat. Nah, hubungan dengan manajemen operasional. ISO 9001 membantu standar yang terbagi menjadi 5. Standarisasi proses. Yang kedua mengurangi deference rights. Yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat itu memperbaiki pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang kelima mengoptimalkan rantai pokok. Kontribusi terhadap SDGs. Yang di sini ada SDG 8 atau pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada SDG 9 industri, inovasi dan infrastruktur. Yang selanjutnya itu ada SDG 12 konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Yang terakhir itu ada SDG 4 pendidikan berkualitas. Adapun beberapa pertanyaan yang kami dapatkan. Baiklah, yang pertama yaitu mengapa ISO 9001 itu penting? Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu konsistensi jaminan mutu, yaitu menjamin standar produk atau layanan selalu sama dengan meminimalkan produk yang cacat. Yang kedua yaitu fokus pada pelanggan, itu menyelaraskan proses bisnis untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang ketiga yaitu efisiensi dan produktivitas, yaitu menggunakan siklus PDCA yaitu Plan, Do, dan Check and Act untuk memangkas pemborosan waktu dan biaya. Kepuasan berbasis data, manajemen mengambil langkah strategis berdasarkan fakta dan angka, bukan asumsi. Yang terakhir yaitu akses pasar global menjadi syarat mutlak kepatuhan untuk memenangkan standar internasional dan pemerintah. Pertanyaan yang kedua yaitu dampak jika tidak diterapkan. Yang pertama yaitu ada kualitas tidak stabil, mutu produk labil karena operasional berjalan tanpa SOP yang terstandarisasi. Yang kedua yaitu kerugian finansial, biaya membengkak akibat pengerjaan ulang, retur dan komplain dari konsumen. Selanjutnya ada kehilangan konsumen, pelanggan berpindah dari kompetitor akibat kecewa dan inkonsistensi mutu. Yang selanjutnya ada internal berantakan, kurangnya koordinasi antara divisi sehingga memicu budaya saling menyalahkan saat terjadinya error. Yang terakhir ada gagap resiko, organisasi rentan tumbang karena tidak memiliki kesiapan menghadapi disrupsi pasar. Bagaimana penerapannya di Indonesia? Nah, penerapannya di Indonesia ada beberapa nih. Yang pertama ada dari sektor dan manufaktur BUMN. Diadopsi oleh perusahaan besar seperti PT Inka Multisolusi untuk menjaga presisi tinggi dan standarisasi ekspor. Di pelayanan pabrik, pemerintah digunakan untuk instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola yang baik atau good governance dan memangkas birokrasi. Di pendidikan dan kesehatan diterapkan di universitas sistem penjaminan mutu dan rumah sakit demi keselamatan pelayanan. Di standarisasi nasional didukung oleh pemerintah melalui adopsi menjadi SNI ISO 9001. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Di mana apa tantangan implementasi? Nah, tantangan implementasi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu metalitas formalitas, yang dimana sistem hanya dianggap sebagai beban dokumen demi selembar sertifikat tender, bukan budaya kerja. Yang kedua yaitu resistensi perubahan, dimana adanya penolakan dari karyawan yang enggan keluar dari zona nyaman metode kerja lama. Yang ketiga yaitu tingginya turnover karyawan.
yang dimana kompetensi sistem mutu sering hilang ketika personil yang terlatih mengundurkan diri. Yang keempat itu keterbatasan dana UMKM. Biaya sertifikat pelatih dan audit independen dirasa masih mahal bagi lini usaha yang kecil. Yang terakhir itu lemahnya komitmen kepemimpinan, yaitu manajemen puncak tidak terlibat aktif dan hanya melemparkan tugas kepada quality control. Nah, yang selanjutnya itu pertanyaan nomor 5. Apa hubungan dengan sustainability atau pembangunan yang berkelanjutan? Nah, di mana hubungan dengan sustainability ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada SDG 12 atau produksi bertanggung jawab. Nah, di mana prinsip perbaikan terus-menerus menekan jumlah limbah industri dan menghemat pemakaian energi. Yang kedua yaitu ada SDG 8 atau pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Nah, di mana operasional yang efisien menjaga stabilitas keuntungan bisnis sekaligus menjamin keamanan lingkungan kerja melalui SOP yang jelas. Nah, yang ketiga yaitu ada SDG 9, industri dan inovasi, di mana pemikiran berbasis resiko melatih industri agar teguh menghadapi krisis global. Yang terakhir yaitu ada konteks perubahan iklim, yang di mana amandemen terbaru ISO 9001 kini mewajibkan organisasi yang memasuki faktor perubahan iklim dalam analisis manajemen risikonya yang memperkuat peran mutu dan dalam kelestarian lingkungan. Baiklah, telah sampai di akhir penjelasan dari materi kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu ISO 9001 adalah standar internasional sistem manajemen mutu, membantu meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kepuasan pelanggan yang berbasis proses, dokumentasi, audit perbaikan dan berkelanjutan, dan mendukung daya saing organisasi serta pencapaian SDGs. Baiklah, telah sampai di akhir penjelasan materi kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.